Kali ini kita mau ngobrolin tentang pemerintahan di Jepang nih, khususnya di daerah-daerahnya. Nah, sebelum kita masuk untuk bercakap-cakap tentang Jepang nih, gimana kok kita perkenalan diri dulu. Dari saya selaku host di acara ini. Nama saya Fania Octavia dari kelas 2023B Administrasi Negara. Nah, NIM aku 078. Nah, untuk Kak Melisa nih. Halo semuanya. Halo Melisa. Kesibukannya apa nih sekarang? Namanya Melisa? belum dong. Oh iya, namanya juga dong. Mau tahu dong nama lengkapnya, boleh dong. Halo, aku Melisa Olga Ivana Takbesi, biasa dipanggil Melisa. Email Amel atau apalah. Kelas 2023B, NIM 230 406 7401. Lengkap ya? Kok Kak Devira nih? Gimana nih? Nama aku Devira Putri Ferdiana, biasa dipanggil Devira. NIM aku 073, terus kelas 2023B Administrasi Negara. Aku Rana Abida Tobariah, NIM-nya 3 akhir aja ya soalnya kebanyakan. NIM aku 058. Kelasnya Kak. Kelasnya 2023B. Nah, kita sebenarnya sekelas aja guys sebenarnya ya. Nah, kalau kita tuh mau ngomongin kesibukannya juga nih, masing-masingnya gimana nih? Karena dulu kesibukannya apa nih sekarang kalau boleh tahu? Sibuk banget gitu. Sibuk banget. Apa tuh sibuk bangetnya tuh? Sibuk bangetnya itu karena kita kan di semester 3 ya. Kalian tahu lah semester Relate 3 banget itu sih, Kak. gimana Iya, gitu. iya. Tugasnya itu Iya gitu. dan lebih apa ya? Lebih kerasa banyak aja tuh guys. Iya, Kayak dan kuliahnya banyak- tuh lebih kerasa gitu pas banyak semester tiga. prakteknya juga gitu. Waduh, ya. Nah, kok Kak Devira kesibukannya apa nih sekarang? Ada yang menarik nggak sekarang? Sebenarnya sama aja sih ya. Sama aja. Nggak ada yang menarik juga, kayak abu-abu semua gitu. Ya. Terus sibuknya ya juga tugas. Ya. Nah, kok Kak Melisa, Oke. kesibukannya apa nih? Apa sama juga? Apa ikut organisasi nih kayaknya? Oh iya, betul sekali. Oke, jadi kesibukan aku tuh kerjaan tugas, kerkel, terus aku juga ikut UKM, UKKP Kristen. Keren Terus banget. aku kan anak PP ya. Di mana nih? Boleh tahu Iya, di mana? Jauh banget Di ya. Tulangan Sidoarjo. Waduh. Bisa mampir ya ke rumahku. Tadi suguhin jajan guys. Nah, kalau gitu sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut tentang pemerintahan daerah di Jepang, gimana kalau kita tuh kayak ngobrol casual dulu nih kayak tentang Jepang. Ada yang tahu nggak sih Jepang tuh gimana? Gimana nih Karana yang wibu nih? Kita boleh nih. Mohon maaf ya sebelumnya Anda juga wibu gitu. Ya, maaf. Kenapa aku yang ditunjuk sendiri Ya ya? kan saya host, kok bisa boleh dong Kak Rana nih. Gimana sih Jepang tuh menurut Kakak tuh mana gimana Jepang tuh? Jepang itu kan kalau stigmanya masyarakat itu kan kayak Jepang itu bersih gitu kan, terus kayak sistem pemerintahannya tuh bagus soalnya kayak tertata semua, terus terbukti dengan pencapaian dia sebagai negara yang maju gitu kan. Tapi ternyata juga ada minusnya loh kalau kalian nggak tahu ya. Ada, nanti dibahas. Oke. Nah, kita ntar bakal bahas tantangan juga nih kota di Jepang tuh gimana sih, kayak tantangan tuh apa aja. Nah, kalau menurut aku sendiri Jepang tuh ya gitu sih, bagus ya, bersih gitu. Hidupnya tuh berkembang, maju gitu. Kayak ipteknya tuh keren banget gitu. Terus teknologinya tuh serba cepet gitu. Terus apa ya? Untuk segi makanannya juga enak-enak banget. Kakak suka nggak sih? Ada yang suka nggak makanan Jepang tuh? Kalian suka apa dong kalian? Takoyaki Kak. Selama ini aku makannya yang palsu. Isi apa tuh keju nih? Apa sosis sih biasanya? Nggak takoyaki dong. Sosis Itu. yaki. Sosis yaki. Ada yang berencana nggak sih pindah ke Jepang gitu? Ada gimana? Nggak ada nih. Ya udah aku aja. Nggak ada uang, Mbak. Ya, next ya, soon kita bisa kerja di Jepang. Amin. Amin. Nah, Jepang tuh kayak impian banget ya, kota negara bersih, kayak pemerintahannya melek gitu tentang masyarakatnya. Terus juga makannya enak gitu. Aku sendiri suka banget sama sushi. Kita lanjut nih, habis ini kita bakal masuk ke segmen untuk membicarain tentang pemerintahan daerah di Jepang. Next.
kita balik lagi nih. Pertama-tama kita masuk di segmen pertama, yaitu bahas tentang struktur pemerintahan daerah di Jepang. Nah, gimana nih? Jepang tuh punya tiga tingkatan prefektur, kota, dan desa. Nah, gimana nih? Kalau Kak Devira jelasin gimana nih? Gampangnya prefektur itu sama aja sebenarnya kayak provinsi. Nah, di setiap provinsi itu ada gubernur. Nah, di setiap kota ada wali kota, di setiap desa ada kepala desa. Wah, bagus banget. Oh, gitu ya. Nah, kok Kak Melisa sendiri, menurut Kak Melisa gimana nih penjelasannya? Menariknya itu pemerintahan daerah di Jepang punya wewenang yang luas. Mereka bisa mengatur banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan urusan ekonomi di daerahnya. Betul banget. Jadi bisa dibilang pemerintah daerah di Jepang itu punya otonomi yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Oh, kayak gitu ya Rana, makasih ya. Nah, kita lanjut nih ke segmen 3. Segmen Hai, nah kita masuk nih yang ke segmen 2, yaitu contoh penerapan desentralisasi di Jepang. Karena kita lihat contoh konkretnya di sini, misalnya di bidang kayak pendidikan, pemerintahan, daerah tuh punya wewenang untuk menentukan kurikulum lokal. Nah, kok Kak Devira sendiri, menurut kakak tuh gimana sih? Kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya sekolah di dekat pesisir, itu pembelajarannya fokus ke pengetahuan tentang laut. Terus kalau misalnya sekolah di dekat pegunungan, itu fokus pembelajarannya di pengetahuan alam. Oh, keren banget ya, berarti tuh kayak lebih fokus ke alam masing-masing lihat ya. potensinya. Bagus sekali. Nah, kok Kak Melisa sendiri gimana di pendapatnya? Kalau menurut aku, contoh lainnya di bidang kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas layanan kesehatan di daerahnya masing-masing nih, seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat. Keren banget kan, berarti pemerintahan daerah Jepang tuh bener-bener kayak melek banget gitu buat masyarakatnya. Nah, kok Kak Rana nih, gimana nih menurut kakak? Nah, karena faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah bisa menyesuaikan layanan kesehatan dengan kebutuhan penduduk di daerahnya. Nah, itu tadi kita di segmen 2 udah ngobrolin tentang gimana penerapan desentralisasi di Jepang. Semoga kalian udah paham ya tentang penerapan desentralisasi di Jepang tuh kayak gimana nih, biar kayak kita tuh bisa ngasih kalian paham. Paham. Nah, kalau kita lanjut ke segmen ketiga. Kita tuh masuk ke segmen 3, yaitu peran penting pemerintahan daerah. Karena sistem pemerintahan daerah di Jepang nih kan beda ya sama Indo. Di Jepang tuh penting banget kesejahteraan masyarakatnya. Kok di Indo sih kurang tahu ya gimana nih kalian. Nah, kalau dengan wewenang yang luas, pemerintah daerah di Jepang tuh bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing gitu loh secara maksimal. Terus mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya secara melek gitulah pokoknya. Nah, kalau menurut Kak Devira, pemerintah daerah di Jepang tuh kayak gimana nih? Pemerintahan daerah di Jepang tuh bagus banget loh, kayak mereka tuh kayak responsivitasnya tuh tinggi banget. Misalnya nih, pemerintah daerah itu juga bisa langsung merespon kebutuhan masyarakat. Misalnya ada misal bencana alam ya. Nah, pemerintah daerah itu bisa langsung turun tangan untuk membantu warga-warga yang terdampak. Wah, mungkin Indonesia nih bisa nyontoh ya Jepang ya, biar lebih responsibilitasnya lebih tinggi lagi nih, biar nggak dinanti-nanti dulu misal ada yang ngelapor nih ya kan. Nah, kalau Kak Melisa gimana nih? Oke, kalau menurut aku sih sistem ini juga mendorong warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Warga bisa ikut rapat, memberikan masukan, dan memilih perwakilan mereka di tingkat kota maupun desa. Nah, gitu ya guys, untuk segmen ketiga kita akhiri, kita masuk ke segmen yang selanjutnya.
kita masuk ke segmen keempat, yaitu tantangan dan peluang. Nah, meskipun sistem pemerintahan daerah di Jepang tuh bagus, tapi tentu aja nih pasti ada tantangannya. Misalnya itu ada kayak kesenjangan ekonomi, kan nggak mungkin nggak ada tuh di Jepang. Terus ada juga pemerintah daerah yang harus berusaha mengurangi kesenjangan. Tuh gimana sih caranya? Nah, kita tuh bakal ngebahas ini di segmen ini. Nah, pertama-tama untuk Kak Rana, menurut Kakak tuh gimana sih caranya? Nah, meskipun ada banyak tantangan ya di pemerintahan daerah di Jepang itu, tapi sistem pemerintahan di daerah di Jepang itu juga punya peluang untuk terus berkembang. Salah satunya kan kita tahu kan kalau teknologi di Jepang itu sangat maju ya kan. Nah, dengan memanfaatkan itu, pemerintah daerah bisa bekerja lebih efisien dan transparan. Kayak contohnya itu saya pernah baca di berita kalau ternyata karena kekurangan tenaga kerja atau PNS atau ASN di Jepang itu, ternyata mereka itu mencoba untuk inovasi soal ChatGPT AI gitu. Jadi untuk kayak pengembangan ide-ide itu biasanya bisa dari situ, tapi enggak sepenuhnya secara mentah-mentah digunakan ya guys. Jadi kayak masih ada proses olah dari manusia juga gitu. Nah, itu tuh keren banget sih. Jepang tuh kayak ipteknya beber maju sih. Mungkin Indonesia bisa menyusul di 2045 mungkin ya. Mungkin. Nah, kalau Kak Devira nih, gimana nih cara mengatasinya menurut Kak sendiri tuh gimana tuh? Kalau menurut aku nih mengatasinya tuh dengan mereka tuh bisa menggunakan platform digital untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Nah, itu dia guys untuk segmen 4 yang kita membahas tentang tantangan gimana sih cara pemerintah daerah Jepang mungkin bisa mengatasi permasalahan-permasalahan daerah mereka. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke segmen kelima. Kita masuk ke segmen 5 nih. Apa sih segmen 5? Bahas apa? Jadi kita tuh bahas bagaimana perbandingan Jepang dan Indonesia. Nah, kalau menurut aku tuh Jepang sama Indonesia tuh udah kontras, beda banget ya perbedaannya. Dari pemerintahan administratifnya tuh udah beda banget. Karena kalau di Jepang tuh pembagian wilayahnya tuh nggak salah tuh jadi 47 prefektur. Nah, itu tuh dipimpin oleh gubernur. Nah, kalau di Indonesia kan provinsi ya, ada 34 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Nah, kalau menurut Melisa nih, gimana nih Kak? Bedanya apa sih Jepang sama Indonesia? Oke, kalau menurut aku ya, dari sistem politiknya, sistem politik di Indonesia ini cenderung dinamis dan kompetitif dengan banyak partai politik dan pengaruh kuat dari kelompok masyarakat. Kalau sistem di Jepang itu cenderung stabil dan berorientasi pada konsensus dengan partai politik yang kuat dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan nih. Meskipun sistem pemerintahan keduanya berbeda, keduanya juga memiliki fokus untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Dan Jepang menekankan pada efisiensi, ketahanan, dan kemajuan teknologi. Nah, kalau Indonesia ini lebih ke keadilan sosial, keberagaman, dan partisipasi warga. Itu deh. Nah, kayak udah beda banget nih, kayak fokusnya aja udah beda gitu guys. Nah, kita lanjut nih ke Devira nih. Menurut Kakak tuh apa sih bedanya Jepang sama Indo tuh apa sih gitu? Kalau aku sih mau nyinggung beda di otonomi daerahnya ya. Kalau di Jepang tuh otonomi daerahnya tuh lebih terpusat dan terkontrol gitu loh dari pemerintah pusatnya sendiri. Terus kalau di Indonesia itu lebih memberikan banyak kekuasaan gitu loh ke pemerintah daerah untuk mengerjakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan tadi. Wah, padahal tuh seharusnya masyarakat emang harusnya andil juga ya Kak ya. Nah, kalau Kak Rana sendiri menurut Kakak tuh apa bedanya Jepang sama Indonesia tuh yang jelas tuh bedanya apa sih pemerintahan daerahnya? Kalau menurut aku ya, yang aku tahu yang paling jelas banget itu adalah bentuk pemerintahannya. Kalau di Jepang itu monarki konstitusional kan. Jadi artinya itu dikepalai oleh seorang kaisar dan hanya sebagai simbol saja, dan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi negara. Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi yang mengatur pemerintahan itu Perdana Menteri.
Keren banget ya, berarti kayak kita berkontras ya guys dengan pemerintahan daerah Jepang dan Indo tuh sangat-sangat berbeda. Dari itu segmen 5 kita akhiri. Nah, nggak kerasa kita udah nyampe ke akhir acara podcast ini. Kita udah banyak nih guys, ini kita ngobrol dari A sampai Z tentang pemerintahan daerah di Jepang, ngomongin Jepang tuh gimana aja sih. Nah, semoga tuh bermanfaat ya bagi kalian yang menonton nih. Kita izin pamit undur diri. Saya Fania. Saya Melisa. Saya Devira. Saya Rana. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sayonara. Sampai jumpa. Bye. Te